Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu kitab hadis yang sangat penting dalam kajian hukum Islam, yaitu Sunan Abu Daud. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah, atau 6 kitab hadis utama. Dan memiliki kedudukan istimewa di kalangan ulama fikih, karena sebagian besar hadis yang terdapat di dalamnya berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Jika Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berusaha menghimpun hadis-hadis sahih secara umum, maka Sunan Abu Daud lebih fokus mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan istinbat hukum atau penetapan hukum Islam. Kita masuk ke biografi Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau adalah Abu Daud As-Sijistani. Nama aslinya Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah di wilayah Sijistan. Sekarang di sekitar Iran dan di Afghanistan. Beliau hidup pada masa yang sama dengan para ulama hadis besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, dan An-Nasai. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Perjalanan menuntut ilmu beliau, seperti ulama hadis lainnya, Imam Abu Daud melakukan perjalanan panjang untuk mencari hadis. Beliau mengunjungi Hijaz, Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, Baghdad, Syams, Mesir, dan Khurasan. Perjalanan ini dilakukan selama puluhan tahun. Tujuannya adalah memastikan hadis yang beliau terima berasal dari guru-guru terpercaya. Beliau belajar kepada banyak ulama besar, di antaranya ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sangat dikenal menghormati Abu Daud karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis. Selanjutnya, latar belakang penulisan Sunan Abu Daud. Pada abad ketiga Hijriah, kitab-kitab hadis mulai berkembang pesat, namun para ulama fikih menghadapi kesulitan. Mereka membutuhkan kitab yang secara khusus memuat hadis-hadis hukum Islam. Karena itulah Imam Abu Daud menyusun kitab yang berfokus pada hukum ibadah, muamalah, nikah, jual beli, hudud, peradilan, jihad, dan waris. Dan berbagai pembahasan hukum lainnya. Tujuan beliau bukan untuk mengumpulkan seluruh hadis, tapi untuk menghimpun hadis yang paling relevan untuk kebutuhan fikih. Nama lengkap kitabnya yaitu, kitab ini dikenal dengan nama Sunan Abu Daud, termasuk kategori kitab sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Karena itu, kitab ini sangat populer di kalangan ulama hukum Islam. Selanjutnya, jumlah hadis dalam Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud pernah menjelaskan bahwa beliau memilih hadis-hadis kitab ini sekitar 500.000 hadis yang beliau pelajari. Kemudian beliau menyeleksi dan memasukkan hadis sekitar 4.800 hadis saja ke dalam kitab Sunan Abu Daud. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya proses seleksi yang dilakukan beliau. Selanjutnya, metodologi Imam Abu Daud. Ini bagian yang sangat penting ya teman-teman, karena metode Abu Daud berbeda dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Abu Daud itu fokus pada hadis hukum fikih ya. Karena emang tujuan utama kitab ini tuh untuk membantu para fuqaha. Karena itu mayoritas hadis berkaitan dengan hukum syariat. Dan tidak hanya memuat hadis sahih. Berbeda dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab Sunan Abu Daud terdapat juga hadis sahih, hadis hasan, dan sebagian hadis dhaif ringan. Namun, Imam Abu Daud biasanya memberikan isyarat mengenai kualitas hadis tersebut. Jadi ada ada keterangannya hadisnya apa gitu, ada isyaratnya.
Yang selanjutnya, menghindari hadis yang sangat lemah. Beliau tidak memasukkan hadis yang ditinggalkan oleh seluruh ulama. Jadi memasukkan hadis yang dikerjakan atau yang ulama tahu aja gitu. Hadis-hadis yang masih doif ringan gitu, bukan doif rendah gitu, dia masih yang ringan gitu. Maksudnya nggak terlalu berat gitulah doifnya. Selanjutnya, memilih hadis yang digunakan fuqaha. Hadis yang dimasukkan biasanya memiliki nilai praktis dalam pembahasan hukum. Selanjutnya, sistematika kitab Sunan Abu Daud. Kitab ini disusun berdasarkan bab fikih. Contohnya, kitab At-Thaharah tentang bersuci, kitab sholat tentang sholat, kitab zakat tentang zakat, kitab saum tentang puasa, kitab haji tentang haji, kitab An-Nikah tentang pernikahan, kitab Al-Buyu tentang jual beli, kitab Al-Qada tentang peradilan, kitab kitab Al-Hudud tentang hukum pidana Islam, kitab Al-Jihad tentang jihad, dan masih banyak lainnya. Karena susunannya sistematis, kitab ini menjadi favorit para ulama fikih. Kedudukan Sunan Abu Daud dalam Kutubus Sittah yaitu terdapat yang pertama, yang ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi Sunan Abu Daud menempati posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu referensi utama dalam hadis hukum. Ya beliau kitab ini di posisi yang ketiga ya teman-teman. Jadi pertengahan. Karena kitabnya sangat penting juga dalam pembahasan fikih. Selanjutnya keistimewaan Sunan Abu Daud. Keistimewaan yang pertama yaitu fokus pada hadis-hadis hukum. Yang kedua, memudahkan ulama menggali hukum Islam. Yang ketiga, disusun secara sistematis berdasarkan tema fikih. Yang keempat, menjadi rujukan seluruh mazhab fikih, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan lain-lainnya. Ada 4 mazhab ya. Selanjutnya keistimewaan yang kelima yaitu memuat hadis-hadis penting yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pernyataan Abu Daud tentang kitabnya. Imam Abu Daud pernah mengatakan kurang lebih, aku menulis dalam kitab ini hadis-hadis hukum. Jika ada hadis yang sangat lemah, maka aku jelaskan. Dan hadis yang tidak aku komentari, maka hadis itu layak dijadikan hujah menurutku. Pernyataan ini menunjukkan sikap ilmiah beliau dalam menyusun kitab. Nah, selanjutnya kita masuk ke kritik dan kajian ulama. Sebagian orang itu mengira bahwa semua hadis yang dalam kitab Sunan Abu Daud ada tuh hadis sahih. Padahal tidak demikian. Para ulama menjelaskan bahwa kitab ini berisi hadis sahih, hadis hasan, dan sebagian ada yang hadis dhaif ringan. Karena itu para peneliti tetap harus melakukan tahrij dan penelitian sanad. Inilah pentingnya belajar ilmu mustalah hadis. Selanjutnya, pengaruh Sunan Abu Daud dalam ilmu hadis menjadi salah satu sumber utama penelitian hadis hukum. Dalam ilmu fikih, menjadi rujukan utama dalam istinbat hukum. Dalam pendidikan Islam, diajarkan di pesantren, universitas Islam, dan lembaga hadis. Dalam fatwa, banyak juga fatwa ulama yang merujuk kepada hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud. Contoh hadis terkenal dalam Sunan Abu Daud yaitu diantaranya adalah hadis itu adalah yang berbunyi sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat gitu ya. Meskipun hadis ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, para ulama sering mengutipnya ketika membahas dasar-dasar ibadah. Contoh lain hadis-hadis tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, zakat, puasa, dan jual beli yang menjadi dasar berbagai hukum fikih. Jadi mengapa sih ya Sunan Abu Daud lebih fokus pada hadis hukum dibandingkan hadis lainnya gitu kan? Karena emang tujuan utama penyusunannya adalah membantu para ulama dan masyarakat memahami hukum-hukum Islam dengan cara praktis gitu ya, kayak hukum-hukum sholat, hukum zakat, dan sebagainya. Selanjutnya,
apakah semua hadis dalam Sunan Abu Daud itu sahih? Tidak, ya tadi sudah dijelaskan ya. Di dalamnya terdapat hadis hasan, hadis sahih, dan ada yang sebagai ada hadis dhaif ringan. Tapi tetap perlu diteliti kualitasnya. Selanjutnya, mengapa kitab ini sangat penting bagi ulama fikih? Karena sebagian besar isi kitab membahas hadis-hadis yang menjadi dasar hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Oke teman-teman, kita break sebentar ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and comment atau dinyalakan lonceng notifikasinya dulu teman-teman. Dan bagikan video ini ke teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Dukungan kalian sangat membantu perkembangan dakwah dan edukasi Islam di channel ini, insya Allah. Insya Allah saya akan upload beberapa video lagi ya teman-teman, karena ini tugas kuliah. Oke lanjut, jadi hikmah yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu dari Imam Abu Daud kita belajar yang pertama kesungguhan dalam mencari ilmu, yang kedua ketelitian dalam menyeleksi informasi, yang ketiga pentingnya memahami hadis dalam konteks hukum Islam, yang keempat menghargai perjuangan ulama hadis, yang kelima menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Oke, kesimpulannya, Sunan Abu Daud merupakan salah satu kitab terpenting dalam Islam yang disusun oleh Imam Abu Daud As-Sijistani. Kitab ini berfokus pada hadis-hadis hukum dan menjadi rujukan ulama fikih dalam selama berabad-abad. Dengan metode penyusunan yang sistematis dan seleksi yang sangat ketat, Sunan Abu Daud berhasil menjadi salah satu anggota Kutubus Sittah dan terus dipelajari hingga saat ini. Masya Allah. Oke teman-teman, penutupnya demikian bahasan mengenai studi kitab Sunan Abu Daud. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang khazanah hadis Islam dan mendorong kita untuk semakin mencintai sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Tolong diperbaiki jika banyak kata-kata yang salah ataupun keliru teman-teman ya. Mohon maaf banget teman-teman ya. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.